Pada video kali ini, saya akan melanjutkan tutorial nabi untuk pemula part 2. Selanjutnya kita akan memulai dengan reshape. Jadi reshape ini untuk menambahkan atau menghapus dimensi. Jadi dimensi dari array kita berubah. Di sini ada contohnya array dengan satu dimensi. Jadi list angka satu dimensi. Saya ingin berubah dimensinya menjadi 2 dimensi dengan elemen dimensi pertama berisi 3 elemen, dimensi kedua berisi 4 elemen. Ya, jadi dari satu dimensi menjadi 2 dimensi dengan dimensi pertama atau barisnya ada 1, 2, 3, dan dimensi keduanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Soalnya kita juga bisa melakukan reshape dengan angka keduanya negatif. Jadi ini biarkan NumPy yang menghitung. Jadi saya ingin mengetik ini menjadi 2 dimensi dengan dimensi pertama berisi 2 elemen, kemudian dimensi keduanya terserah, jadi sisanya ada berapa disesuaikan. Itu maksudnya minus min 1. Kita juga dapat reshape min 1 ini untuk mengubah multidimensi menjadi array 1 dimensi. Ini ada contoh. Ini ada array 2 dimensi. Kemudian kita reset min 1 menjadi 1 dimensi array. Jadi ini cukup sering digunakan karena misalkan model matematis kita atau model statistik kadang kita memerlukan input ya. Jadi data kita ada beberapa dimensi sedangkan input yang dibutuhkan hanya 1 dimensi. Maka kita menggunakan reshape min 1. Selanjutnya kita bisa menggabungkan beberapa array menjadi satu. Ada berapa tekniknya ini dengan concatenate. Jadi np.concatenate array yang akan digabungkan dan ada aksis. Jadi kita bisa memilih dengan aksis 0 atau aksis 1. Kita lihat perbedaannya. Kita lihat dengan aksis 0 artinya di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan elemen pertamanya 4,2 dan ini adalah 2,4. Beda ya, jadi 4 baris 2 kolom, jadi ini 2 baris 4 kolom. Itu perbedaan penggunaan saat aksis ya, aksis 0 dan aksis 1. Kita juga bisa menggabungkan array dengan stack. Ya, kita lihat dengan contoh concatenate. Jadi meskipun tidak sama persis masih bisa. Kita lihat bandingan. Kemudian kita coba dengan stack. Nah, ini ada error. Karena untuk menggunakan stack itu harus sama. Ini contoh kedua array bentuknya sama persis. Lihat, sama persis. Beda dengan yang sebelumnya. Jadi all input array must have the same shape. Sekarang kita nah sekarang bisa karena shape-nya sama persis. Selanjutnya kita bandingkan hasil dengan stack dan concatenate. Ya, dimensinya. Ini ada array 3 dimensi. Ini ada array 2 dimensi. Jadi ketika menggunakan stack, kita menambahkan dimensi baru. Sedangkan untuk concatenate tidak. Nih, kita gunakan concatenate jika menghubungkan array tanpa meningkatkan dimensi. Jika menggunakan stack jika ingin menambahkan array menjadi dimensi lebih tinggi. Ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya kita memisahkan array, yaitu kebalikan dari penggabungan, bisa dengan metode array.split. Jadi array.split, array yang ingin dipisah dan dia bisa jadi berapa. Nah, hasilnya adalah array 1, array 2, array 3, jadi 3 buah array. Nah, di sini saya jika kita ingin melihat dari isi array. Jika ini melihat ketiganya A, B, C.
kita juga bisa mencari array dengan metode where. Jadi np where array, jadi isi dari array yang sama dengan 3. 3 berada pada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 2 dan 7. Ya, jadi hasilnya adalah 2 dan 7. Artinya 3 ini berada pada indeks 2 dan indeks 7. Selanjutnya, mengurutkan array, kita bisa menggunakan np.sort. Jadi 3, 2, 0, 1 menjadi 0, 1, 2, 3. Jadi ini juga kita juga bisa mengurutkan teks atau huruf. Kemudian filter. Contoh ya, jadi kita buat untuk filter kita buat kondisi elemen yang lebih dari 2. Ini contohnya. Filter, kita mencari AR, isi dari array yang lebih dari 2. Kemudian kita buat array baru. Nah, hanya nilai yang lebih dari 2 yang muncul. Selanjutnya kita juga bisa membuat array dengan cepat. Ini contohnya arrange dari 0 sampai 10 dengan langkah 2. Selanjutnya ada linspace atau linear space ya. 0 sampai 1 berisi 5. Selanjutnya, selain ada range dan linspace juga ada game space. Coba kita tambahkan. Misalkan sekarang ada game space ya. Bahwa dari 1 sampai misalkan dari 100. Kita lihat geometrik kan kita ulang. Kita print ya, belum di print. Jadi misalkan ini kita buat geom space. Geo. Nah, kalau ini ada dari 1 sampai 100. Berisi 5, kemudian secara geometris. Jadi, untuk selanjutnya, kita ada fungsi misalkan fungsi matematis. Ada per penjumlahan, kita menambahkan tiap elemennya. Kita add, jadi ada error. Sepertinya, oke. Kita menambahkan AR. Ya. Jadi kita penambahan, kita gunakan add. Kita juga bisa menggunakan untuk mengeluarkan pengurangan, kita subtract. Jadi dikurangkan tiap elemen. 1 min 4, 2 min 3. Untuk mengalihkan tiap elemen kita bisa menggunakan multiply power untuk pemangkatan. Di np.power 1 pangkat 4, 2 pangkat 5, dan seterusnya. Lalu ada fungsi agregat, sum, penjumlahan, min untuk rata-rata, min adalah nilai minimum, max adalah nilai maksimum. Dan ada kumulatif sum. Jadi untuk kumulatif sum ada penjumlahan dari elemen sebelumnya sampai elemen itu. Jadi ini 1. Dan ini 2 berarti 1 tambah 2 jadi 3. Ini 3, jadi 1 tambah 2 tambah 3. Ini 4, berarti 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, jadi 10.
Kalian juga bisa melakukan pembulatan, ada beberapa cara. Truncat ya, ada truncat, ini menghilangkan. Jadi nilai desimalnya dihilangkan. Kemudian kita pembulatan, ada round. Kemudian ini adalah berapa desimal? 4,7. Misalkan kita jadi 4, maka 4 desimal belakang koma. Dan kita juga bisa memulakan dengan floor. Minus 2 dibulatkan bawah jadi minus 3. 4,8 dibulatkan bawah jadi 4. Ini pembulatan ke atas. Minus 2 dibulatkan ke atas jadi minus 2 dan 5. Begitu tutorial sampai untuk pemula part 2. Terima kasih.